kembali lagi sama gua Iyam di podcast Kena Mental tentunya. Kali ini kita kedatangan 2 tamu spesial yang sangat hiperaktif. Spektakuler jangan. Spektakuler. Hari ini kita ada Kakak Raden. Halo Kak. Halo, Dede Iyam. Saya lihat-lihat jalan-jalan mulu nih. Ya? Jalan-jalan mulu. Enggak. Enggak apa. Nggak salah maksudnya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang hari ini ketemu kakak Dede Iyam lagi. Apalagi di sini ada ini juga nih. Kemarin seru kayaknya debatnya, nggak diajak nih. Wah. Dan tentunya ada Teteh Dunung. Halo Teteh, apa Halo, kabar? Dede Iyam juga ya? Iya dong. Berasa saya ABG banget, berasa apa tua ya? Ini juga sama nih, jalan-jalan mulu. Harus, supaya bahagia ya dok? Ya Om ya? Belum tentu. Oh belum tentu. Nah, kita udah bahas sebelum 30 Udah bahas ya? Giling-giling udah ya? Udah ya? Oh salah Giling, materi giling. ya? Oh salah. Dan tentunya ada Om Budi. Halo Om. Halo, Yam. I'm sorry. Asik. English please. Selamat atas suksesnya akreditasi. Oh iya, keren banget ya. Rumah Iya, sakitnya soalnya sudah kan akreditasi. pusing, apapun sensi pokoknya selama akre. Semuanya serba kredit sekarang. Oh. Rumah sakit aja akreditasi. Akreditasi. Tapi sukses Sekolah ya. juga akreditasi. Sekolah juga dan tim sukses yang paling pusing itu beliau. Sama ini juga kemarin pusing banget nih, ambil sensi pokoknya sensi. Oke, jadi Bapak tahu nggak aplikasi Oren nih? Oh. Kakak-kakak dan tete tahu? Bunyi Ini kayaknya nyambung, jangan Bunyi sampai ting. tadi nyambung. Bunyi ting. Oh iya, Ting di selalu HP. manggil. Iya. Oh iya, saya pernah pakai aplikasinya. Saya pakai aplikasinya, terus 3 jam bunyi. Shopee, saya jawab, bukan, Saipul. Nah itu kayak ketagihan gitu scroll, tapi beli mah enggak, masukin aja ke keranjang. Banyak aplikasi itu, luar biasa itu banyak. Tapi saya seringnya pakai yang itu sih, Oh iya. karena banyak fitur yang memudahkan saya. Terus udah banyak kan sekarang. Apa Jadi sebenarnya kita mau ngomongin apa nih hari ini? Udah mulai nyamber ke situ. Oh, itu ada oren-oren bunyi-bunyi. Iya, kali ini kita akan ngomongin kecanduan online shop nih. Nah, Belanja online. betul. Oh. Itu mak-mak banget apa sekarang bapak-bapak juga ikutan kayaknya? Kayak bapak-bapak udah mulai. Kita Om Bud juga. Om Bud sama Om? Apaan? Suka Belanja, cekot-cekot. cekot-cekot. Aku belanja, maka aku ada. Eh, Wah, itu semboyan orang zaman sekarang. Tapi saya enggak. Karena belanja itu mengeluarkan duit kan. Betul. Nah, ngeluarin duit itu rasanya sakit. Oh, karena sakit. udah nyari sebulan penuh ngeluarin duit. Duit yang diperoleh selama kerja keras selama sebulan harus dikasih ke orang, harus dikasih ke orang. Tapi kan itu reward buat diri kita sendiri, ya nggak? Kalau kayak Om Bud semua mah itu jualan online gak ada yang laku, bener nggak? ekonomi ambruk. Iya betul. Makanya tadi saya bilang kan kalau kebetulan nih ya Dek Iyam, Kecil. Kakak Raden gini-gini SPD-nya itu S1-nya itu pendidikan ekonomi, walaupun Wah. nggak praktek langsung. Jadi ya itu tadi kalau bisa kita balik lagi ke tema tadi katanya kalau Om Bud mengatakan aduh kayaknya agak sulit untuk mengeluarkan uang apalagi sekarang belanja online mulai luar biasa. Tapi kalau dari segi positifnya kita lihat kita membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa bagi teman-teman yang lain itu satu. Terus juga biasanya itu ekonomi kecil menengah ke bawah itu biasanya kan mulai jalan itu dengan adanya online. Apalagi bukan hanya sekedar aplikasi ya. Sekarang istilahnya aplikasi yang untuk kita komunikasi saja itu bisa jadi bahan untuk jualan online. Contohnya ada teman saya itu statusnya sampai kecil-kecil sekali itu. Setiap menit. Pas saya lihat itu dagangan semua luar biasa. Ya berarti kan itu sudah mulai merebak sekali gitu. Betul. Dan hampir semua emak-emak sekarang kecanduan belanja online. Karena dengan gampangnya belanja tanpa kemana-mana. Iya, kayak misalnya ini nih kayaknya fansnya Om Bud yang lagi nonton juga ini rata-rata emak-emak dan dia yakin ini sehari pasti ada yang nyampe di rumah. Paket. Pakai COD gitu. Kalau aku jawabnya beda, kalau dia bilang paket, aku bilang kopet ya. Gitu. Kalau aku enggak, siapa Kopet lagi tahu yang nggak belanja? Kopet tahu nggak? Kok tahu? Apa tuh? Kopet yang orang Jawa ngerti deh. Ayo. Om Bud orang Jawa, saya orang Jawa Barat nggak ngerti Om Bud. Beda zonasi ya, beda zonasi. Kakak Raden sendiri setiap sebulan sekali berapa kali check out tuh? Kalau Kira-kira
cek untuk ininya, untuk belinya. Kalau yang paling sering sih sebetulnya belanja online ini bukan belanja online besar karena mungkin saya single kan ya. Oh Jadi single, promo ternyata single. Jadi buat temen-temen. lebih seringnya sih makanan. Lebih seringnya Oh, makanan. makanan online ya. Oke. Makanan. Kalau untuk barang-barang yang lain yang tapi makanan juga kalau bisa kita lihat-lihat memang harganya kan diangkat ya. Lebih- Sehingga memang lebih biasanya boros sih memang Iya. terasa. Jadi seminggu ya 2 kali mah sudah pasti itu kalau makanan. Kalau barang. Kalau barang enggak sih, sebulan sekali aja enggak. Nah, ini Kalau lagi perlu aja. Makanya dihapus aplikasinya, kalau enggak bunyi terus. Saipul deh gitu. Ini Tete kan cewek lah, terus ibu-ibu pasti sering lah belanja ya kan? Iya, terlalu sering sehingga cuma kadang ngeliatnya gatel gitu kalau tiba-tiba ada barang meskipun kadang nggak butuh ya, tapi ketika ngeliat, ih kayaknya lucu ya dan harganya agak-agak miring gimana gitu. Dengan tidak sadarnya tahu-tahu sudah masuk check out. Itu kadang jeleknya emak-emak, kurang bisa mengontrol. Dok, itu tuh Om Bud, kira-kira memang ada dari perbedaan gender ini memang kan tapi Om Bud juga nggak terlalu suka ya? Nggak terlalu ya? sih, Apa kalau- karena laki-laki ya? Kalau menurut saya cekcok tuh nggak baik ya, Check karena out, check out, check out. Nggak baik buat Bukan rumah check tangga out, kalau check bukan out. check out. Cecok di dinding. Ini check out nih belanja. Kalau check out saya udah pernah ngalamin kemarin. Salah curhat ya. Waduh, curhat nih. Nah itu Om Bud, emang kalau perbedaan gender ini mempengaruhi memang? Tapi kayaknya enggak. Tapi enggak, suami saya suka loh. Suami saya suka loh. Ada di sini juga yang sering Suami check out. saya suka banget namanya check out. Waduh langsung nih skakmat ya. Nggak bisa, Kalau nggak bisa. perempuan, kalau nanyanya ke siapa? Nanyanya ke Om Bud. Yang jawabnya Tante Bud semua. Ada perbedaan. Sejarahnya dulu tuh kan laki-laki berburu dan meramu. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki kan berburu binatang terus dikumpulin di rumah. Nah, wanita bagian menggunakannya. Nah, demikian juga ketika udah mulai barter tukar menukar, wanita bagian yang menukarkannya seperti itu. Jadi akan tetap hobi belanja itu tetap ada perempuan, lebih banyak pada wanita. Ya, Tapi karena enggak, salah satu kepuasan pada wanita itu belanja karena ada dasarnya nanti, ada dasar psikologisnya nanti. Apalagi tiba-tiba ketika ngeliat harga sepatu lebih murah online dibanding beli langsung ke toko. Itu udah deg-degannya luar biasa itu. Kayaknya warna merah belum punya, warna kuning belum punya, ambil lagi. Harganya lebih miring, itu kadang jeleknya di situ. Tapi memang mungkin enaknya adalah tidak usah kemana-mana, nggak ada ongkir misalnya. Ada bonus ongkir gratis. Itu yang bikin membuat menggiurkan itu loh Kang. Tapi gini, kalau kenapa sekarang semakin meningkat berarti kan konsumerismenya udah mulai muncul. Soalnya kenapa? Kadang-kadang kalau di rumah terus, kalau jalan mungkin malas jalannya. Iya. Tapi ketika ada online ini karena tinggal lihat di handphone, seharian itu ya itu tadi kata-kata Kak Nunung tadi kan. Kakak. Kak Nyunyun. Berasa ada saya. Kak Nyunyun. Scroll. Kita scroll, ya Scroll. lucu beli, lihat yang lucu beli. Nah ini kan nanti kelamaan bisa kecanduan dan akhirnya kalau nggak beli dalam sehari itu rasanya ada yang kurang. Nah ya, untuk Nah. Kak Raden sendiri Bisa nggak gitu? gimana Apa? ngatasinnya? Ya itu dihapus aplikasinya. Nah, menurut Om Bud, ada nggak sih istilahnya kekhawatiran, maksudnya kalau kita sering kayak gitu akan menjadi kecanduan, bisa nggak gitu menurut psikologisnya? Gitu? Ya kecanduan. Ya istilahnya kecanduan. Jadi itu kalau namanya compulsive buying disorder, termasuk gangguan kepribadian itu. Obsesif kompulsif, jadi selalu pengen membeli dan kemudian setelah terdorong terus kalau nggak membeli kok rasanya resah dan gelisah, kemudian setelah membeli baru ada penyesalan, jadi Iya. akhirnya emosinya naik turun Betul, gitu. saya pernah ngalamin itu. Ya, Kalau saya dan kalau itu menurut saya tadi ya mungkin lebih banyak pada wanita ya, karena memang kalau laki-laki kan waktunya lebih banyak untuk produktif secara umum loh ya. secara Sekarang kan umum. wanita karir juga banyak. Ketika banyak waktu senggang di rumah itu, tangannya gatel. Gatel itu gatel bukan masak, bukan apa, tapi gatelnya gatel buang duit kayak gitu. Ya bahkan dengan gampangnya itu Dok, bisa kata-katakan Ipul tadi, beli masakan online tanpa ribet, mama harus capek masak, beli aja ya sayang ya dengan dirayu-rayu gitu. Itu lebih gampang gitu. Iya, apalagi akhirnya. ada sekarang ada filter apa? kayaknya banyak yang godanya kayaknya kalau perempuan
Yang lain beli juga nanti pengen beli. Kadang nyamain, Ya. udah punya jaket merah Iya, nih yang masa lain. yang lain Sosialita guys, nggak boleh kalah itu seragam kemana-mana seragam. Betul. Ampun dah dia. Apalagi kan sekarang udah banyak yang mudahin kayak pesan sekarang bayar nanti. Nah itu ada pay later. Pay later. Itu yang bikin orang juga mikir, nanti kan bisa ngutang. Itu loh Om, bagaimana Oh, iya. Om? Kalau berobat bisa pay later nggak Om? Oh bu, asalnya nggak jaminan. Banyak kok. Itu. Ya, jadi gue tawarin. Jadi prosesnya ya kalau kenapa kita ke perbedaan gender tadi ya. Iya. Pertama karena perempuan itu lebih sering membandingkan. Ketika membandingkan orang itu sebenarnya udah menderita karena merasa dirinya kurang dengan orang yang di atasnya atau dengan yang di iklan cewek-cewek cantik yang pakai baju ini pakai baju itu kan, apalagi yang ada di misalnya di iklan di HP kan banyak banget. Ketika udah mulai membandingkan udah mulai tergerak rasa tidak nyamannya, rasa tidak nyaman itu merasa tidak aman dan merasa didesak terus karena semacam kayak tantangan, kayak semacam orang itu kayak semacam masa aku nggak bisa sih. Itu. Nah, adrenalinnya mulai meningkat. Betul. Nah, adrenalin itu yang memacu terus mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu hal begitu. Dan akhirnya nanti ya udah itu, apalagi dengan kemudahan. Betul. Pertama masukin keranjang dulu kan kalau main campur. keranjang. Masukin keranjang Kumpulin. dulu. Kalau di offline kan ketika keranjang banyak nggak dibeli paling disembunyiin di mana begitu kan. Yang lain gimana? Biasanya ngambilin, kemudian nyimpenin di mana? Tapi kan kalau itu nggak dibayar, jadi ada kepuasan mengumpulkan dulu. Jadi itu kecenderungan sifat manusia ya. Secara umum orang itu akan gatel. Misalnya sekarang lemari kosong. Orang akan cenderung mengisi lemarinya tersebut. Terus kemudian ketika beli rumah baru, rumah kosong, orang akan kecenderungan untuk mengisinya dengan sofa, kemudian habis itu dengan ini merasa ada yang kurang lengkap karena dia punya perbandingan di tempat Di sebelah rumahnya, tantenya, di rumah tetangga. Jadi semuanya itu melalui banyak perbandingan. Tetapi kemudian itu menjadi yang namanya itu efek diderot. Jadi gini ceritanya. Ketika Teteh udah punya ini sweater hitam, sweater apa nih? Kardigan. Sweater hitam. Pasti dia akan Nggak punya warna putih? merasa sebaiknya cari bawahan rok yang warnanya agak soft, agak muda begitu. Matching. Terus kemudian pasti akan cari kerudung hitam. Kemudian akan cari jam yang permukaannya hitam. Sendal hitam dong, Ya. harus kelihatan keren. Lipstiknya nggak hitam, gosong gue. Jadi ketika udah beli itu sama aja seperti orang beli mobil. Ketika orang baru DP mobil, beli mobil baru. Harusnya orang tuh kalau orang udah pernah beli mobil akan beberapa kali punya pengalaman seperti itu ya. Kalau belum pernah beli mobil, ketika beli mobil entah itu DP bisa bayar DP-nya doang, nggak bisa bikin garasinya, misalnya itu ketika udah terbeli mobil dia pasti akan beli charger HP yang di mobil, kemudian beli Aksesorisnya apa? aksesoris itu sarung Bantal, sarung, kursi. kemudian bantal leher, kemudian stiker belakang kan penuh biasanya, terus ikut klub mobil, kemudian dia akan mulai makan di restoran-restoran yang agak mewah karena merasa kelas sosialnya naik. Kemudian dia mulai akan piknik ke sono, piknik ke sini. Nah, jadi dari beli mobil itu ini akan pembelanjaannya tambah banyak. Jadi istilahnya snowball effect. Jadi seperti bola salju. Ketika bola salju dari atas itu baru kecil, menggelundung sampai bawah itu besar sekali, kayak gitu. Biasanya suka ada komen dari ibu-ibu loh. Apa tah? Suka ada komen-komen pas kita live gitu dibacain, coba ada nggak? Suka ada yang nimbrung, ada nggak sih? Ibu-ibu yang di rumah tanya dong, maksudnya tuh mau nggak dibilang bahwa perempuan itu memang lebih gampang ditanya Iya, orang apa gitu? cuma perempuan kah? Ada yang setuju nggak? Tapi saya pribadi saya tidak Oh, tidak? setuju itu. Ya, mungkin- Karena ada di belakang layar kita setiap hari check out.
Itu laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Ternyata tidak gender. Jangan. Tidak gender, Om. Memang iya. Tidak gender, Om. Presentasi dong harusnya. Presentasi. Yes. Dan kelihatannya kebanyakan di mana. Kan? Harusnya dilihat itu dari data perbankan di mana gitu yang sering ini. Oke, coba Tapi kita suami lihat saya keranjingan komen-komennya. belanja online loh, tiba-tiba ada kiriman. Jadi kalau udah di HP itu kan ada algoritmenya ya. Kalau kalian udah biasa bukain tas, nanti akan ada iklan betul. tentang tas. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya kita itu kalau terlalu konsumerisme terlalu over belanja over ya. Over konsumtif kayak gitu. Itu udah ada algoritma kamu nanti akan terus diiklanin dibau-bauin sama itu nih kamu nanti kan akan menjadi kebiasaan terus dan itu akan nagih dosisnya makin meningkat masalahnya gaji kan nggak meningkat tiap tahun kayak gitu loh. Banyak Om, liar. Cuma gara-gara gaya coba itu teh. Gengsi sih lebih Gengsi. tepatnya ya. Sifat uang itu coba kalian perhatikan. Sifat uang, kuasa uang itu memaksa kamu membeli Yam. Jadi uang itu semacam tiap malam, tiap menjelang kamu mau tidur atau pagi hari itu berbisik ke telingamu Yam. Yam, kamu beli ini Yam, keren Yam. Yam, kamu beli itu Yam, matching Yam. Yam, beli ini Yam. Kayak semacam sugesti terus menerus ke kita, apalagi tangga muda. Jadi kalau kamu bisa menolak kekuasaan uang tersebut, enggak, udah tundukin aja, masukin celengan, lama-lama ketagihanmu akan berkurang. Tuh, gitu Bang, jauhi keinginan, dekati kebutuhan. Gitu. Awalnya sebetulnya kebutuhan awalnya, tapi ketagihan ketika ngelihat barangnya kok yang ini bagus ya. Kayak kita beli blazer. Saya pernah beli blazer waktu itu, blazer seragaman ya Om ya. Kok dengan harga murah, kualitasnya bagus. Akhirnya beli warna kuning, beli warna putih, beli warna biru. Nah, itulah jeleknya. Kayak kemarin beli Pernah. bagus banget, beli lagi besok. Nah, gitu gara-garanya. Itu Dari kebutuhan. awalnya Akhirnya kebutuhan. keinginan. Akhirnya Makanya kembalikan keinginan itu menjadi kebutuhan. Kita lihat butuh enggak. Kalau pengen butuh enggak, kalau enggak ya udah jadi. Tapi sekarang tuh didalihkan dengan nggak apa-apa ini kebutuhan. Takutnya butuh nanti. Iya itu. Kayak Jadi gitu. ada kecenderungan kita itu menginginkan sesuatu yang susah kita miliki. Itu kita tuh punya sifat kompetitif. Misalnya, kenapa sih kita waktu SD, SMP, SMA misalnya Teh Nunung ada cowok ganteng, kamu walaupun kamu atau bintang Korea itu apa? Lee Jingmin atau siapa tuh? Lee Min Ho. Kenapa sih banyak orang yang mengidolakan Lee Min Ho? Orang itu selalu menginginkan yang tidak terjangkau sebenarnya. Itu sifat manusia seperti itu. Karena itu tadi ada semacam kekeras kepalaan untuk paling enggak walaupun tidak bisa memiliki diperhatikan. Misalnya Teh Nunung, cowok cakep di SMA dulu. Walaupun atau cowok yang terkenal kan ada ya, atau Pak Guru ada cewek yang memang diincer lah ya, kayak diincer gitu, lah ya. selebritinya kampus lah gitu. Nah, kita semacam menginginkannya, tapi kita tahu bahwa sulit mendapatkannya. Tapi kita dengan disenyumin dikit aja kita udah bahagia dari hari kita itu. Jadi makanya itu yang membuat orang itu lupa kebutuhan itu seperti itu. Orang itu cenderung menginginkan yang sulit dijangkau. Itu karena membuat adrenalinnya terus meningkat. Sifat kompetitifnya akan terjaga terus begitu loh. Itu yang membuat penderitaan sebenarnya. Jadi ketika tadi misalnya orang udah beli ini, terus kemudian beli mobil, kemudian beli aksesoris macam-macam. Paling lama orang itu benar-benar bergairah seneng dengan mobilnya itu atau dengan sepatu barunya, Teteh. Itu tuh paling 2 bulan lah. Ya, habis itu udah biasa aja lagi gitu. Betul. Ngincer lagi model tapi lain. Kemudian ketika barang baru lagi datang lagi, Pengen ada keinginan lagi. untuk membeli yang lain Betul. lagi. Jadi makanya ada bahasa yang agak mungkin perlu dipahamin pelan-pelan ya. Kemewahan itu malah menjauh dari kebebasan. Tapi ketika orang miskin nggak punya mobil misalnya, miskin itu standarnya nggak punya mobil. Saya nggak punya mobil, orang nggak perlu mikirin beli charger, nggak perlu mikirin beli bensin, nggak perlu mikirin ban bocor. Jadi bahkan ada istilah kemewahan itu penjara, Iya betul. kemiskinan itu kebebasan. Nah, agak sulit kan?
Tapi ini ada kebenarannya di situ gitu loh. Makanya itu agak sulit kalau kita udah bicara filsafat. Tapi kalau bicara ketagihan, ya supaya nggak nagih ya kita nggak perlu kurangin paparan salah satu. Tapi sekarang saya sejak hidup hampir lebih dari 5 bulan ini tinggal di tempat yang berbeda dengan jauh dari orang-orang. Dan saya tidak terlalu bergabung dengan orang-orang yang sosialita. Itu sedikit demi sedikit mengurangi saya untuk efek belanja online. Oh jadi lingkungan juga Lingkungan berpengaruh, ternyata berpengaruh. Ketika saya tinggal cuma diam quiet satu tempat dan saya jarang ketemu orang dan gak bisa harus ikut-ikutan mau seragam ini seragam itu, kebutuhan saya jadi kayaknya lebih menurun dan lebih nggak, saya harus sama dengan mereka gitu. Nah, ternyata kalau memang kita bisa mengurangi itu dengan lihat diri sendiri mungkin bisa kali ya, Om ya. Orang itu cenderung dipengaruhi lingkungan. Nah betul, lingkungan. Kita yang sulit mempengaruhi lingkungan kenyataannya. Jadi lingkungan yang mempengaruhi kita. Ya. Kalau tinggal di klaster mending nggak terlalu banyak kontak dengan tetangga. Tapi kan ada perbandingan mobil, perbandingan rumah, macam-macam. Apalagi tinggal di perumahan yang dempet-dempetan, otomatis tetangga beli apa kayak gitu akan nampak gitu loh. Pengen ikutan terus. Untungnya saya nggak di klaster, jadi saya bahagia nggak ketemu siapa-siapa. Itu perbedaannya. Tapi kan kita juga lihat dari sosial media orang-orang kayak, ih bagus sih kayaknya Iya. kayak kita pengen deh kayak gini gitu. Kadang pengen, tapi ketika kita bisa mengholdnya ternyata saya bisa pelan-pelan. Saat kemarin saya kapok udah belanja online yang kadang wasting money gitu, ngeliat barang-barang juga kayaknya kepake buat apa, lama-lama mikir buat apa gitu. Ketika saat kita mulai sadar, udahlah stop. Mulai kebutuhan dengan anak mulai banyak misalnya, mulai mikir, udahlah capek, istirahatlah sudah dengan belanja-belanja gitu. Mungkin bisa kali ya Kang? Ya mungkin ketika ada mulai ada prioritas kebutuhan, terus juga prioritas kebutuhan baru ya. Tadi kan kata Kang kan katanya dikatakan bahwa ketika kita anak kita sekarang udah mau masuk kuliah nih, sehingga itu bisa menyetop juga konsumsi kita terhadap benda-benda yang nggak penting, sehingga dengan sendirinya akan berkurang. Makanya tadi mungkin salah satunya ya prioritaskan dulu kebutuhannya, terus juga lingkungan juga dijaga juga, terus juga ya terutama memang ini yang harus dijaga yang pokoknya. Selalu manggil sih Adrian, Saiful. Itu namanya keterampilan finansial. keterampilan finansial itu tidak diajarkan ya di sekolah kayak gitu. Nah iya betul. Nggak diajarkan ya. Jadi cenderungnya orang itu karena udah kebiasaan kredit ya. Kebiasaan kredit itu udah sejak kapan ya ada kredit itu. Ketika orang dipermudah dengan kredit, ketika misalnya beberapa hal bisa dicapai dengan kredit, akhirnya akan lebih banyak konsumerisme, akan lebih banyak orang ketagihan online. Tapi kalau misalnya tadi Om Budi katakan tadi memang yang kita tahu memang kan kalau untuk tadi menyikapi yang tadi sekolah tidak diajarkan ya. Tapi untuk menyikapi itu memang sekolah banyak teoritis. Tapi dulu sebetulnya di kurikulum yang lama mungkin pernah ada bahwa ada membuat skala prioritas kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah di situ ada, cuman biasanya itu lebih ke cenderung ke teoritis, tidak bagaimana mengaplikasikan anak-anak itu supaya dari sejak dini. Betul. Mungkin ya itu juga mungkin yang kadang-kadang yang membuat miris itu ya karena adanya online itu ya yang nggak tahu mungkin kalau orang dewasa lebih banyak mungkin akhirnya banyak utang. Tapi kalau anak-anak itu cenderung dia banyaknya melakukan tindakan kriminal kecil, contohnya adalah mengambil barang orang atau mengambil uang orang untuk memenuhi kebutuhannya. Itu mungkin Om. Iya sekarang aja itu dampaknya mungkin ya. Betul. Ketika mungkin sudah muncul kecanduan terhadap online itu dampaknya buat ibu-ibu satu ya kan, biasanya itu rumah tangga itu bisa udah mulai goncang. Karena kenapa ya, suami pasti kan otomatis kan pemasukan dari suami rata-rata ya ibu-ibu tuh kalau misalnya tidak kerja. Itu mungkin untuk yang ibu-ibu, tapi kalau untuk anak-anak kan iya, bahkan ada berita sekarang nih 2 hari yang lalu kalau salah saya baca itu generasi Gen Z itu udah banyak yang terlilit pinjol. Mahasiswa malah. Serem istri lagi. Kim Jong Un bunyi. Malah banyak di sekitar saya hutang pinjolnya melilit. Kalau mungkin dia misalnya kehidupannya mungkin di rumahnya ada mobil atau rumahnya punya rumah lebih bagus, mungkin masih wajar. Ini di rumahnya nggak ada apa-apa, tapi kelit pinjol sampai puluhan juta. Nah itu. Karena kebetulan apa saya lihat dia belanja online nggak kelar-kelar, dia pakai krim muka yang mungkin mahal gitu, dah itulah mungkin. Itu kenyataan. Emang pinjol bisa ngelilit ya? Nyeket. Ya itu tadi salah satu ciri-ciri yang shopaholic atau yang
ketagihan belanja itu bisa offline online ya. Kalau yang offline itu sukanya belanja sendiri, biasanya nggak mau ditemenin orang, itu salah satu cirinya. Kemudian cirinya lagi umumnya tidak jujur masalah keuangan pada pasangan hidup, pada bapak ibunya itu tidak jujur. Kemudian ya akhir tadi berakhir di keretakan hubungan sosial. Ya tentang kredit, kita lanjutin tentang kredit ya. Jadi zaman serba instan karena begitu banyak persaingan dan overproduksi barang-barang itu banyak banget. Akhirnya barang-barang ini harus laku. Karena kalau target penjualan nggak dicapai, ya akan ada konsekuensi terhadap lapangan kerja macam-macam. Jadi negara pun menyetujui kalau rakyatnya belanja banyak. Negara pun menyetujui. Makanya, jadi ketika kredit itu tidak pada barang-barang yang penting ya, jadi sebenarnya kredit itu untuk investasi jangka panjang kayak macam rumah kan nggak mungkin dimiliki, nggak mungkin orang bangun pondasi beli tanah dulu, pondasi dulu dia keburu tua baru punya rumah kayak gitu kan. Tetapi ketika barang-barang kecil udah mulai kreditkan itu akhirnya konsumerisme udah menjadi over ya, dan akan eksesnya sebenarnya ekses ke gejala sosial ya masyarakat yang sakit. Gitu, masyarakat yang sakit itu akhirnya semuanya sebenarnya sih disedot ke atas kalau Pak Guru, kalau kita bicara tentang tentang sistem ekonomi ya. Kalau kalian belanja itu aja deh, belanja makanan, lu dipotong berapa persen sama aplikasi 20% ada nggak? 20% ya. Nah kalau belanja online ada pemotongan nggak? Ada pasti. Ada suka ada potongan. Aplikasinya pastilah. Kayak Iya, gratis kan? ongkir, kayak gratis ongkir gitu. Enggak. Jadi kalau kita yang jual tuh ada pemotongan dari aplikasinya Iya, juga. jadi dia benar beruntung. Udah ngambil untung kan? Malah Jadi- sekarang ada aplikasi Tok itu, Kang. Aplikasi yang itu yang ramai itu sekarang mereka jualan juga dari situ. Ya. Dan lebih murah harganya malah. Sampai TikTok. TikTok salah saya ngomong. Tok Jadi aplikasi salah. Besok. Enggak, jadi akhirnya yang pemilik algoritma tadi yang mendapatkan untung banyak. Jadi semua ekonomi dari rakyat kecil itu tadi disedot ke atas. Yang enggak kita sadarin seperti itu gitu. Dan promosi mereka gila-gilaan sampai karena saya sering belanja, si marketingnya itu nge-WA saya terus, ada produk baru gitu. Sejak itu saya mulai kapok. Makanya nggak. Jadi itu nyambung sama yang film yang saya tonton. Dia jual kotak susunya aja bisa jadi orang kaya. Contoh gitu. Kotak doang, ini jual susunya, tapi nggak kotak doang. Karena itu. Karena saking kayak gitu kan sebenarnya permintaan banyak otomatis. Ya, jadi betul kata kalau Om kan mikirnya bahwa semuanya itu menuju ke atas, artinya atas yang menikmati sebetulnya. Ya sistem ekonomi selalu seperti itu sih. Cuma yang saya perhatiin cuma untuk yang mungkin yang nonton ya. Jadi kredit itu ibarat melipat waktu. Kredit itu kan ibarat ngambil uang dari masa depan nih. Kredit rumah atau kredit mobil. Mobil yang harusnya dimiliki 5 tahun lagi udah kita milikin sekarang dengan pembayaran uang yang kita ambil dari masa depan. Ketika kredit ini udah kredit rumah, kredit mobil, kemudian kredit laptop, motor. Jadi uang-uang masa depan itu ditarik ke sini semua. Ketika terlalu banyak kredit berarti karena uang masa depan udah diambil, berarti peluang kita terhadap masa depan tuh makin mengecil. Iya, betul. Itu loh yang orang nggak disadarin itu seperti itu. Saya pernah ngerasain itu kok. Akhirnya saya pusing sendiri. Ya, makanya. Jadi kenapa sih kalau hemat pangkal kaya? Ya, itu betul, sebenarnya peribahasa betul, sederhana betul. loh ya. Ya, tapi orang itu cenderung lupa peribahasa lama semenjak banyaknya motivator yang nggak memotivasi tetapi membuat lebay, membuat rapuh manusia. Om motivator yang lama atau yang baru ya? Ada yang lama Kalau saya hobinya tuh ngingetin nilai-nilai lama. Kayak ini, rajin pangkal pandai, Hemat pangkal kaya. Apa ya kalau gemi setiting hati-hati. Oh, itu aku apa? ngerti aku. Itu bahasa Jawa Mas. Kurang ngerti aku. Berhemat
cermat dan teliti, kayak gitu loh. Jadi kita bisa bedain. Tapi ada bahasa gini juga Om, katanya lu nemen-nemen amat ngirit, mati mah besok katanya makan harta kagak kemakan, gitu. Salah lagi aja. Lu, Artinya apa? kamu kerja gila-gilaan, terus kamu gak bisa menikmati, besok kamu mati, buat siapa tuh duit? Mending pakai bahagia untuk hari ini gitu. Ada bahasa itu, belum tentu besok hidup. Hari ini lu ngirit abis-abisan, besok mati tuh duit buat siapa? Nah, itu bahasa itu. Ini lawan ini. Jadi gini loh. Modern. Itu sebenarnya yang ngomong gitu frustasi ya. Maksudnya begini, ketika oke, jadi kita itu tidak tinggal sendiri toh. Kecuali kita tinggal sendiri, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya ibu, nggak punya bapak, kayak gitu. Jadi kalau uang dihabisin hari itu, ya sama aja besok kita peluang masa depannya, walaupun masa depan nggak ada yang tahu. Ya. Tapi sekarang gini, kalau duit memang dihabiskan hari itu, kan peluang masa depan nggak disiapkan lah. Kita tuh boleh mempersiapkan masa depan secara jangka pendek. Nah kalau duit habis hari itu terus besok sakit, mau yang bayarin pakai uang siapa gitu loh. Itu kan dengan mudahnya terbantahkan. Ya sebenarnya kita perlu. Kebutuhan kita tuh apa sih? Kebutuhan dasar aja deh. Rumah, yang penting ada tempat teduh. Kalau mau ngirit, ala gue misalnya, pakai tenda, udah. Misalnya. Tenda, Cik. Terus kemudian rumah, sandang, papan, Tangan, Sandang, tangan, pacar, jam. Sandang, pangan, papan, pacar. Papan, sandang, baju itu dulu waktu aku masih SMA kuliah dulu lah, paling baju tuh punya 2 atau 3 ya. Bandung. Ya tapi kalau itu doang kan malu juga tuh Om. Kenapa terpenjara dengan omongan orang lain, terpenjara dengan omongan orang lain gitu loh. Ya sekarang bajuku banyak karena aku ya udah punya duit gitu loh. Tapi maksudnya nginget masa dulu kayak gitu. Kenapa sih ada gaya hidup minimalis di Jepang? Di Jepang itu mulai ada gerakan hidup minimalis. Gerakan hidup minimalis itu ketika di rumah itu perabotnya hanya kursi, sama itu toh nggak banyak tamu. Iya betul. Terus kemudian nggak banyak rak, yang baju cukup 3, tetapi mereka berkualitas tuh ya. Bukan baju yang murah-murah tapi banyak. Begitu. Terus kemudian jadi mereka tuh membuat merasa lega ketika ruangan rumah itu menjadi lebih kosong. Yeah. Karena mereka merasa lebih bebas. Tidak ganggu oleh barang-barang yang memang jarang dipakai. Jadi kalau baju yang sering dipakai cukup 3 kalau orang Jepang gaya hidup minimalis ya. Kemudian sendok garpu tuh mereka cukup punya 2 atau 3. Toh yang dipakai itu saja kan. Tapi kita punya berpasang-pasang sendok garpu, begitu kan? Karena kita kan budaya itu banyak tamu juga. Iya, apalagi kalau lebaran kumpul keluarga tuh. Masa pagi sampai malam aja itu aja kan Karena ada gengsi sendok atau lebaran garpu ya. plastik. Kan kita harus mulai go green, udah banyak sampah dong. Iya, ya makanya itu sendok garpu hanya sedikit mereka itu. Jadi mereka itu gaya hidup minimalis itu membuat ruangan rumah itu jadi lega. Iya betul. Nah itu karena mereka ada filosofi dari filosofi dari negara mereka ya Zen ya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat es teh ini sih? Karena ruangan kosong. Ketika ada ruangan kosong, ada kesempatan hidup lebih luas gitu loh. Jadi mereka tuh jarang sekali membeli barang-barang yang tidak sering dipakai. Jadi benar-benar membeli barang yang diperlukan sesuai aja, dengan kebutuhan. gitu. Dan itu membuat mereka umurnya lebih panjang loh. Wow. Tapi emang nggak stres sih ketika nggak banyak tuntutan dari luar. Saya merasakan itu ketika saya sekarang udah hampir beberapa bulan ini tinggal agak lebih menjauh dengan orang lain, tidak begitu harus show off kemana-mana gitu. Ternyata kebutuhan itu lebih menurun. Kemauan untuk Stres pun turun. betul. Stres pun turun karena kita nggak harus sama dengan orang lain gitu. Nah semuanya dulu kan biar tekor asal Asal sohor. mohor, itu begitu dulu. Sekarang udah Tetep, salah. Sohor. Kan Enggak salah Mas. Enggak sekarang. dikit. Slow. Slow. Makin tua tuh kita makin Iya slow. betul, ternyata semakin tua kita semakin apalagi kebutuhan dengan anak ya bertambah, semakin mikir bahwa halo sudah cukup kali gila-gilaan belanjanya, sudah waktunya kita
mementingkan kebutuhan yang lain yang utama seperti anak atau kebutuhan yang lainnya itu dibanding dengan kebutuhan sendiri yang kadang lebih tidak masuk di akal gitu. Karena ngikutin terus hawa nafsu yang nggak mau kalah. Gua harus sama dengan gaya mereka gitu. Nah terus untuk anak gimana nih untuk cara dia ngebatasin dirinya? Karena kan anak-anak pasti namanya anak lihat temennya bagus. Nah sih iya tuh bajunya. anak saya sekarang mulai gitu Kang. Anak saya benar ada paket saya stres tuh. Nah, tuh gimana tuh? Nah ini Ada. yang banyak nih. Apa tuh? Mega. Bagaimana caranya agar lingkungan tidak mempengaruhi kita? Terima kasih. Ayo dari Om Bud dulu. Ayo Om. Jadi langsung kalau Om Bud langsung intinya. Iya langsung. Intinya. Iya kalau pengalaman diri ya, pengalaman dari Kang Nunung mungkin ya. Kang Nunung gimana tuh? Pengalaman pribadinya gimana untuk mengatasi itu? Tuh? Mengatasi supaya lingkungan ya hawa kita jangan terlalu pengen sama-sama orang meskipun itu misalnya lihat dulu kebutuhannya kecuali kalau seragam sekolah itu lain cerita ya mau nggak mau kita ngikut tapi ketika misalnya kayak tiba-tiba ada undangan sosialita kan lingkungan tuh ya undangan acara ulang tahun temen harus lama seragam dress code warna merah kuning hijau dan lain sebagainya kan bagaimana tadi supaya menghindari itu ya Mas ya Iya. supaya kita jangan ikut-ikutan ya sebisa mungkin kita bilang aja apa adanya begitu datang pakai baju yang kita punya aja nggak usah mengikuti harus yang sama dengan mereka. Nah tapi kalau misalnya jadi omongan kan sekarang makanya kalau saya pribadi mungkin memberikan masukan kalau misalnya tidak mau terbawa dari lingkungan ya menjadi diri sendiri. Iya. Artinya punya gaya sendiri aja gitu. Khawatir, saya makanya berpikir sekarang ini semasih itu tidak merugikan orang lain. Nah. Apalagi untuk yang beragama semasih itu tidak dosa. Ngapain kita harus takut sama omongan orang sehingga kita nggak akan terpancing untuk membeli apa untuk kita tampil sempurna di hadapan orang. Bagaimana Om kalau menurut Om? Kalau nggak mau ke bawah sama lingkungan ya jangan mau dibawa. Iya. Caranya gimana Om? Wah kita udah mulai panas nih panas. Nah sekarang gini, jadi ya sekali lagi saya ngajak teman-teman, rekan-rekan, pasien siapapun itu ya berpikir mandiri ya. Jadi jangan terpenjara oleh omongan orang, jangan terpenjara oleh pendapat orang begitu. Karena kita tuh hidup punya kehidupan pribadi, kehidupan kita itu menjadikan kita tuh happy, bebas kalau kita tuh unik. Iya. Jadi tidak harus sama dengan orang lain begitu loh. Jadi kalau orang lain mau ngomong apa ya sebodoh amat. Tapi memang kan kita nggak bisa sebegitu saja langsung. Apalagi dekat dengan lingkungan ya Om ya. Jadi pertama kurangin paparan ketika lingkungan itu tidak baik. Termasuk kurangin paparan. Jadi salah satu metode untuk ngurangin ketagihan apapun dari ketagihan narkoba, ketagihan macam-macam itu kurangin paparan. Jadi desensitisasi. Desensitisasi. Jadi misalnya lingkungannya kok hobinya ngerumpi atau lingkungan kok hobinya beli barang bareng-bareng aneh-aneh seragaman, ya kita nggak harus gabung dong. Kalaupun misalnya gabung kalau asal itu terjangkau silahkan. Betul. Tetapi kalau tidak terjangkau kita tahu kemampuan kita seperti apa begitu loh. Tidak harus memaksakan diri sebetulnya. Iya. Ya, jadi kurangin paparan, kemudian tidak terpenjara oleh pendapat orang lain. Jadi sikap hidup kalau orang di Jepang kan gaya hidup minimalis ya, sekarang ada gerakan seperti itu. Kalau saya sih mengajak sikap hidup kita sabodo teuing. Lebih cuek. Sabodo teuing, I don't cuek care is the about people best. say. Kayak gitu. Itu Jadi bahasa. orang mau ngomong apa selama kita nggak ngerugiin orang, Ya, cukup correct, standarnya betul. seperti itu. Resiproka kalau kita berbuat baik sama orang, mudah-mudahan orang lain berbuat baik sama kita. Kalau kita nggak jahatin orang, ya orang nggak jahatin kita. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya buat kamu yang di depan berarti yang jomblo-jomblo kamu sudah menjalankan gaya hidup minimalis. Sangat minim pengeluaran dan pasti minim pengeluaran. Beda dengan saya yang pengeluaran yang gila-gilaan dengan 3 anak ya. Hidup minimalis. Berarti Ada. kalau jomblo gitu? Enggak, itu hanya untuk Tapi ketika saya jomblo bedanya adalah saya punya butut 3. Sebenarnya kalau jomblo itu mungkin merasa kalau orang jomblo itu merasa kurang ya. Merasa kurang. Karena nggak bisa berbagi dengan seseorang. Itu bahasa. Tapi kalau orang itu sudah dalam, merasa itu lebih, dalam Om. merasa ada yang perlu diberikan ke cinta kasih sayang diberikan ke orang yang Ada kepuasan. Nah, Om. itu. Iya, betul, ada kepuasan. Jadi orang yang sudah mulai berlebihan butuh untuk memberikan. Sudah berlebihan kah Anda? Mungkin buat para jomblo di sana Anda belum butuh kan kasih sayang.
Buat yang di sana, bukan yang di sini. Terus yang ketiga tadi untuk ngurangin omongan tetangga macam tadi kayak gitu. Kalau saran saya sih, usul saya ya, itu panduan hidup kita tuh kata hati. Kalau kata hati kita menyatakan itu tidak baik, itu tidak terbeli, itu nguras ekonomi rumah tangga, ya jangan beli. Panduannya tuh kata hati. Panduan hidup tuh kata hati. Kalau kata hati menyatakan tidak, ya jangan lakukan, begitu. Ada lagi pertanyaan? Halo guys, Ada pertanyaan lagi? lagi nafsu nih. Nafsu ngapain? Biasanya pasti mama ini. Mama. Fansnya Om. Kemarin ada fans-fansnya saya kayak teman-teman saya tuh di teman-teman kuliah tuh kayak Bulastri itu banyak-banyak komen. Hari ini dia belum komen kayaknya. dia fans setia dokter Facebooknya. Dia memang di situ, ya aplikasinya itu pasti memang itu generasi 40 ke atas. Iya, Saya udah 40 belum ya, perasaan masih ABG. Kita masih ABG ya Om ya? Kalau 30-an itu pasti dua pakainya. Dua-duanya pakai. Tapi kita berarti kan pengalaman saya sama Kang Ipul. Nah kalau Om Bud sendiri pernah belajar online nggak? Nah, ingat aja Yang sih penuh saya banget. jelas saya nggak punya aplikasi kendaraan online nggak ada. Ya, istri. Aplikasi Anak-anak. belanja online nggak punya saya. Satu punya cuma Facebook aja sama ada IG tapi jarang diisi. Terus sekarang juga ada yang muncul di satu situ juga ya. Padahal tiap hari Terus- sini bawa barang baru terus tuh. Itu Kalau istri banyak, Oh, karena, istri. karena harus belanja kebutuhan rumah sakit, macam-macam kayak iya. gitu. Tapi gini loh, tentang tadi ya paparan ya. Dulu itu waktu kita masih muda ya, dulu itu coba kita ngelihat baju aja. Itu paling belum tentu 3 bulan sekali. Iya betul, malah 1 tahun sekali. Kalau yang di Cikarang Teteh paling ke pasar lama tuh belum tentu 3 bulan sekali kan. Sebelum pas aja barusan, Ya. setahun sekali. Jadi paparan itu jarang banget. Iya. Terus kemudian barang-barang dulu misalnya warung bakso aja dulu hanya Yakmen di sana kan di Yakmen Cikarang sama pasar Pasar lama. Garang satu ada. Sekarang kan Bakso tiap Mas gang Joni. ada. Jadi paparan itu masanya udah mengepung Iya, kita. betul. Mengepung kita. Kalau dulu kita nggak pernah beli baju, orang memang pertama nggak punya duit dan jarang dipaparkan. Kalau sekarang paparan konsumerisme itu udah mengepung kita, mengepung anak-anak kita, mengepung siapa saja kayak gitu loh. Nah, caranya supaya Menekan itu. tidak terkepung, tidak terkepung. Ya sekarang kalau misalnya punya aplikasi belanja dari 4 misalnya ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak apapun, ya kurangin pilih salah satu aja, begitu jangan salah semua satunya. aplikasi download. Karena ada yang di sana. iya. Kadang di sini nggak ada, di sini adanya gimana tuh? Lah itu sekali lagi kalau kayak gitu, apalagi kembali ke prioritas. Apakah Iya, benar-benar skala dibutuhkan nggak prioritas, sih, betul. kayak gitu loh. Terus kemudian gini tentang ini terkait dengan keterampilan finansial. Ya sekarang itu ketika orang kerja, kita bicara pada tataran sebagai kita kepala keluarga atau ibu penata rumah tangga aja ya, atau kamu kan udah mulai ada gaji ya, gimana kamu natanya kan? Menurut saya tuh hargain dulu kerja kerasmu sebulan. Berarti tabung dulu, itu benar-benar penghargaanmu terhadap kamu yang kerja keras, tabung dulu, kemudian sisanya baru belanjain. Salahnya adalah menghargakannya itu dengan belanja. Iya, sebagai saya anak menikmati hasil keringat yang udah kita punya gitu kan bahasanya ya. Betul, tapi kan si anak muda sekarang dengan berdalih ini penghargaan buat diri saya untuk membeli Nah itu ini. kan namanya hidup dari bulan ke bulan kayak gitu. Itu saya kayaknya. Curhat. Orang luar negeri aja udah berusaha hidup di bulan, kalian masih hidup dari bulan ke bulan. Oh orang Indonesia ya? Orang Indonesia hidup dari bulan ke bulan. Orang luar negeri berusaha hidup di bulan aja belum bisa. Orang Indonesia hidup dari bulan ke bulan. Itulah kelebihannya orang Indonesia Iya. sebenarnya Om. Jadi kurangi paparannya Om Bud ya. Jadi kurangi paparan. Jadi kalau misalnya pas lihat yang mulai panggil, saya full gitu. Atau kurangi bersosialisasi boleh nggak, Kang? Misalnya kita nggak terlalu ikutan ke sosialisasi Mungkin gitu. salah satunya kan pengurangan paparan itu ketika kita membatasi diri juga. Jadi Iya. ketika, mungkin contoh ketika kita ketemu dengan teman setiap hari, ya, dan sekarang Kurangin lah ya. kurangin. Nah, itu sudah saya Mencari- coba. mungkin Mencari hal yang lebih produktif lah ya. Iya betul. Itu udah saya alami soalnya. Makanan terutama soalnya kenapa? Dulu ingat mungkin ya Om Bud ya, mungkin dari zaman saya kecil itu kalau orang tua masak itu buat siang biasanya itu buat sore juga. Iya, anak sekarang nggak mau. Jangan anak sekarang. Ya kan kita sendiri aja kalau siang udah makan A, terus sore makan apa ya gitu.
mungkin itu pun karena mungkin banyak paparan tadi sehingga kita lebih konsumtif dan lebih Iya. mencari yang variatif. Pagi nasi uduk, siang Kalau itu makan kayak kalau beda. secara kampung malam juga kan. Iya, saya begitu. Ibu saya kalau masak acar timun tuh sampai malam saya makan acar terus. Sekarang mana mau anak saya pagi nasi uduk, siangnya pengen beli nasi kayak yang ada ayam goreng pakai chicken apa tuh, sabana gitu modelnya KFC, geprek. Nanti malam nasi goreng kalau nggak mie goreng, jadi kan akhirnya Karena ya tadi paparan memang udah dengan sendirinya begitu banyaknya. Dan karena sekarang tuh lebih dipermudah juga sih. Dan semuanya kan lebih kebutuhan juga. Kan mungkin karena jumlah populasi semakin banyak, otomatis kan mereka itu kan juga mencari ya untuk mempertahankan hidupnya, ya otomatis dia akan mencari suatu pekerjaan atau penghasilan. Mencari penghasilan itu butuh kreativitas. Salah satunya yaitu dengan munculnya online, dengan munculnya produk yang beragam sehingga membuat paparan-paparan orang sehingga menjadi konsumtif. Tapi kan menguntungkan. Itu yang kelihatan mata kalau menurut pendapat saya, Pak Guru ya. Jadi memang ekonomi real semacam meningkat ya, tapi sebenarnya utang yang menggelembung banyak itu tanpa bagi orang yang jarang buka data itu akan menggelembung banyak. Betul. Karena uang-uang dari masa depan semua ditarikin ke sini dari semua. sekarang. Ekonomi rumah tangga aja deh, ekonomi rumah tangga aja ketika anak istrinya suka belanja online, kredit masih berjalan. Tidak ada perencanaan konsep untuk perencanaan masa depan itu nggak ada. Ya hidup itu memang nggak harus direncanakan semuanya. Yang direncanain matang-matang aja buyar, apalagi nggak direncanain. ada bahasa gini om, Gitu loh. nggak enak kalau satu temen nawarin, gue jualan ini, beli dong dagangan gue, itu yang kadang bikin Yang kita tadi makanya kata dokter kan ikuti kata hati, jangan sampai terpengaruh salah satunya terpengaruh dengan nggak enak itu. nggak enaknya pun kita harus batasi sebetulnya Karena ya. orang Indonesia tuh paling nggak enakan, iya nggak? Makanya sabudu teuing itu dalam Semua konteks berarti. pengejauhantahannya Iya. itu bisa dengan kata tidak, mohon maaf tidak, mohon maaf lagi nggak punya duit, mohon maaf Sebenarnya lagi kan- nyiapin sekolah anak, gitu Karena loh. kan sebenarnya nggak enak tuh bukan nggak enak karena kasihan, nggak enak karena takut diomongin. Nah itu. Tapi nggak mau bantu teman. Ya itu kan tadi dibalikin lagi, artinya harus kalau kita kandungan tadi katanya I don't care ngomongin apa. Kalau saya pribadi kan pokoknya udah mau berbuat apa semasa itu mungkin misalnya nggak bisa nyakitin ya kenapa harus Ya, takut. kenapa Kalau harus kata takut? Om tadi kan ikut kata hati, ya udah emang kata hati kita emang kita nggak butuh. Ya ngapain Nggak kita usah harus memaksakan ngomong gitu ya. Tuh. Kalau saya tuh pengalaman ya, kalau kita memiliki satu barang, berkeinginan banget terhadap satu barang itu, kita akhirnya malah dikuasain oleh barang tersebut. Nah, misalnya pengen banget mobil mewah misalnya. Ketika akhirnya habis itu akhirnya hidup kita semacam dikuasain itu, pengen nongkrong ke sana, pengen dilihat cakep, kemudian pengen ini, pengen itu. Ya seperti tadi, efeknya seperti itu tadi. Pernah dulu saya tuh punya Jeep 5000 cc ya. Wih, 5000 cc. Nah, dulu itu ketika saya naik Jeep tersebut, saya waktu itu ketika naik di Merapi saya lihat ada Jeep bagus, langsung saya beli hari itu juga kan. Wih, hari itu juga. itu kalau gitu kan hari itu juga catat. Karena saking senengnya itu loh. Catat. Efek mendesak. Gunung Merapi, Gunung Merapi. Saya beli hari itu juga. Efek mendesak seperti itu, saking keinginan pengen beli ya. Terus kemudian setelah beli itu ternyata susah banget karena bengkel nggak ada, macam-macam, dan saya suka ngelaksonin orang. Onderdilnya Pak? Terus kemudian ketika ada yang lewatin saya suka marah. Kemudian ketika lewat di depan orang banyak saya suka pelanin dulu biar orang lihat. Jadi semacam saya dikendarai oleh Jeep tersebut, bukan saya yang ngendarain Jeep tersebut. Makanya saya tuh sekarang jarang, makanya yang bagian kalau itu saya kalau dalam rumah tangga tuh saya tuh bagian nyari duit, istri bagian belanjain begitu. Jadi saya nggak pegang ATM, uang saku 60.000 kemana-mana cukup. Boleh tuh ngedengerin gitu. Boleh Jadi tuh. Boleh. saya pun makan jarang minta. Jadi misalnya pagi dimasakin apa silahkan. Kemudian siang saya nggak pernah minta apa, entah mau disediain apa sama bude dapur atau dibeliin apa sama istri saya. Ketika saya istirahat praktek itu, malah ketika kita nggak menginginkan sesuatu itu malah banyak kejutan dalam hidup. Iya betul ternyata. Tiba-tiba ada gado-gado, tiba-tiba ada sop kodam, tiba-tiba ada itu. Jadi malah banyak kejutan-kejutan baru ketika kita itu tidak berusaha mengendalikan, menginginkan. Kemauan kita. Kayak gitu malah banyak kejutan.
Dan tidak pusing dari pagi udah mikir makan siang gitu ya. Apa makan siang? Nggak, kadang Saya ada gitu. bahasa gini loh, kok dia pakai gue nggak bisa. Kayak kok dia bisa jalan ke sini gue nggak bisa. Itulah jeleknya kadang manusia di situ. Jadi kadang faktor tadi yang merasa nggak mau kalah sama orang lain itu yang paling susah untuk kita kendalikan Nah sebagai betul, kadang manusia. sekarang juga penampilan kayak sebagai apa ya, kayak penampilannya bagus kayak orangnya kayak gini deh. Coba kalau yang jelek kayak kurang dihargain gitu sekarang. Iya nggak sih? Yang jelek itu apa misalnya? Ya maksudnya dari penampilannya. Sekarang tuh orang kayak menilai dari penampilannya dulu nih. Tadi kan benar kata tadi berarti sabodo teuing. Nah, I don't care. Makanya pendapat orang lain itu nggak penting. Ya, itu aja. Dulu zaman saya masih punya anak kecil-kecil, saya sangat takut dengan omongan orang. Kalau saya kalau takutnya begini. Tapi sejak saya hidup sekarang, sejak mulai dulu sendiri, pernah sendiri, dan saya nggak pernah pusing dengan orang, itu saya mulai merasa ketenangan dalam hidup. Saya nggak pusing orang mau mikir saya pakai baju sama kayak orang kah atau enggak kah. Ternyata dengan punya pikiran seperti apa yang tadi Om bilang, itu enak banget. Enak banget. Menjadi diri sendiri Ya, itu kebebasan. be myself itu enak banget. Dan itu akan mempengaruhi semua. Salah satunya adalah bagaimana kita istilahnya menghabiskan uang kita untuk apanya gitu. Ya, betul. Dan ada kepuasan ketika mungkin ada hutang pun bukan karena saya sosial seperti orang-orang harus sama, tapi karena untuk pendidikan anak misalnya. Ada kebutuhan yang mungkin saya harus utang dulu sebentar untuk anak bayar kuliah misalnya gitu. Jadi saya nggak malu ketika saya punya utang pun bukan buat gaya-gayaan hidup saya gitu. Jadi kan memang kebutuhan. Kebutuhan iya gitu. Kok sekarang tuh orang berani-beraninya utang itu loh. Pada berani bener utang kayak gitu loh. Karena terdesak kebutuhan. Oke. Sebenarnya akhirnya terdesak kebutuhan, tetapi sebenarnya misalnya orang butuh ngobatin anak sakit, akhirnya dia harus pinjam ke pinjol, misalnya seperti itu. Sebelumnya harusnya kita telusur kronologisnya. Kenapa kok sampai terdesak oleh kebutuhan? Karena di bulan-bulan sebelumnya dia terlalu mengikuti ego keinginannya. Tadi saya pernah. Katanya kan gimana ntar besok mau butuh tuh. Iya ada bahasa itu kan itu. Sampai ada bahasa itu. Salah satunya berakibat seperti itu. Akibatnya ketika kita memikirkan ya sudah lah besok bentar lagi kan misalnya. Ya gimana ntar? Yang penting hari ini gue bahagia, gue bisa makan gitu. Nah mungkin yang Om Bud maksud dia tadi akhirnya kebutuhan Yang sangat penting nggak bisa. Akhirnya malah jadi Udah ketarik. Jangan kalau bisa jangan sampai ada istilah terdesak kebutuhan. Kalau bisa atur dari awal. Siapkan untuk sekolah anak, siapkan gitu ya Om. Kuncinya kesadaran. Sadar diri, aku tuh seorang guru. Gaji segini. Ya. Sabetan dari les segini. Pacar berapa? Yang ngasih berapa dulu? Ya kayak gitu. Jelas enggak? Gitu. Jadi ketika itu aku harus mengakumulasi untuk tujuanku ke depan, tujuan yang lebih untuk kebutuhan diriku. Misalnya tujuan apa? Tabung segini target. Kemudian aku mau gedein usaha. Begitu. Jadi perencanaan keuangan, keterampilan finansial tadi. Financial planning, ya. Itu selalu sekarang, itu justru yang diajarin suami saya. Ketika saya sekarang punya suami yang mengerti apa itu financial planning, dia sangat mengajar saya, gini loh Mi, harus begini dulu. Jadi kamu gak bakal punya utang. Nah itu yang bikin saya sekarang mulai mengerti. Iya, sombong. Utang tetap banyak, tapi udah mulai pelan-pelan saya diajarin. Enggak, dulu kan saya sangat nggak ngerti namanya financial planning ya. Saya pikir kayak tadi bahasa itu Kang. Kumaha we koe mana penting koe iya gitu. Ketika saya udah merasain oh nggak enak, ketika kebutuhan yang utamanya saya malah nggak bisa bayar tadi kata Om Bud bilang. Karena saya awalnya itu terlalu di awal yang jeleknya itu. Makanya sekarang saya mulai pelan-pelan bahwa merubah mindset saya, merubah cara pola hidup saya gitu. Masalahnya sekarang orang gampang banget utang dan susah ngembaliin. Nah iya. Itu malah sampai terlilit pinjol. Ya hidupnya jadi dipermalukan ke lingkungan kan. Kalau udah terlilit pinjol kan akhirnya kenalan kerabat semuanya di WA-i kan. Makanya itu ini masalah kesadaran diri, kesadaran itu kita berpikir sebentar aja deh tiap bangun tidur, malam mau bobo. Aku mau pengen hidup tentram dan damai. Ya sudah, berarti apa yang harus aku lakukan begitu. Jadi seru banget ya kita ngomonginnya sampai nggak kerasa udah mau jam 9 aja. Lama kalau udah ngomongin gini-ginian nggak ada ujungnya. Mama masih Mama. Jangan mama. Jangan mama dong. Fansnya Om Mungkin Bud. harusnya Om Bud tuh harus udah punya namanya itu gitu. Kalau misalnya kayak Kak Raden kan udah punya beberapa fans, tapi udah punya klub namanya FBI. Fans berat Ipul. Waduh. Jadi kalau fans beratnya Om Bud apa nih namanya? Apa nih? Enggak, saya enggak suka punya fans ya, tapi maksudnya
saya tuh suka ngajak orang itu untuk berpikir. Oh tapi tadi Karena saya jarang bikin banget status orang itu aja, mikir. Om banyak yang salam loh, banyak yang salam loh. Halo orang-orang berotak. Enggak Om, tadi saya bikin status doang di WA saya, langsung ngomong ini saya sama Om Bud ya. Salamin dong sama yang di sebelahnya, meskipun dia nggak kenal saya, tapi saya kenal ngefans banget sama dia. Cie. Ternyata banyak Salting. Pokoknya buat siapapun ayo biasa aja. Sekarang kenapa? Para artis itu kenapa sampai tarik benang, sampai ininya di apa? Sipit-sipitin. Ininya apa? Oh, temen saya kelopak banyak yang matanya tarik benang. ditarik, Heeh. kemudian lemaknya disedot, hidungnya Duitnya ditambahin. banyak kali Om. Bukan gitu, karena dia terpenjara, para artis itu terpenjara oleh fans. Kan saya bilang jangan terpenjara pendapat Berarti orang lain. nanti Kang Ibnu kalau tiba-tiba operasi Jangan plastik terpenjara oleh fans. Kalau Om Bud tiba-tiba berubah penampilan berarti terpenjara oleh fans. Kita lihat ya ke depannya. Enggak, sekarang kalau kamu operasi plastik, wajahmu jadi berubah lebih cantik menurut standar umum. Tapi bukan teh nunung lagi. Bukan. Kamu cantik tapi bukan teh nunung lagi Bukan. untuk apa? Buat siapa, Kayak buat gitu loh. apa? Berarti dirimu yang sesungguhnya hilang. Lenyap dari dunia ini. Lenyap dari semesta ini. Iya kayak sekarang tren hidung-hidung pada model baru ya. Habis sekarang hidung gitu ya. Itu kan juga karena nggak mau kalah. Kalau misalnya itu kadang nggak bingung itu. Ntar kalau model hidup baru lagi di dunia ya. Apalagi ada kata-kata Om Bud tadi katanya sekarang Jepang lagi minimalis tapi model hidup minimalis. Hidung minimal. Gimana Tom? Oh masih ada waktu apa sudah kita selesai saja atau masih panjang? Seperti sampai jam 12 malam. Oh ya, cuma sisipan tadi, jangan sebut ting dengan pendapat orang lain. Tetapi ketika pendapat dari orang yang sayang sama kita itu bagus, silakan dipakai. Jadi kita kalau mau belanja online ini, tetapi suami yang memang dia bijak menyatakan tidak, bapak menyatakan tidak, ibu menyatakan tidak, kakak menyatakan tidak, ya itu kita tetap aja belanja itu juga keliru sih. Bisa salah langkah, bisa keliru pilihan gitu loh. Artinya mungkin tadi kalau bisa disambungin mungkin pada intinya tadi kalau Om Bud katakan sadar. Ya, sadar sadar dulu. akan kebutuhan, sadar akan tentang diri kita, sadar tentang lingkungan kita, dan sadar apa yang harus kita lakukan. Dan tidak terpenjara dengan omongan orang lain. Iya, betul. Dia sadar. Sadar. Pada intinya Boy, sadar. untuk melakukan hal belanja nih kita harus sadar dulu, gitu kan? Makanya kayak kata Bang Hendrik tadi, jauhi keinginanmu, dekati kebutuhanmu. Gitu kan Bang? Buat kamu yang jomblo, jauhi keinginan untuk yang cakep. Jauhi kehauanmu. Makanya uang itu mengaburkan kesadaran. Iya. Ketika udah uang itu matanya jadi hijau, pandangannya aja jadi hijau, jadi semuanya serba hijau. Waktu nanti. punya gaji masih 3 juta misalnya, kebutuhan cuma pas 3 juta. Saat rasa gaji mulai naik dikit, sudah mulai masih milik, masa sih gue gak kebeli yang lain, yang lebih mahal, yang menurutnya sesuai dengan gaji gue yang udah naik. Saya setuju sama omongan Om Bud. Saya sendiri ngerasain gitu ketika penghasilan sekian, masih kurang, ini sekian kurang. Tapi jujur, ketika dulu penghasilan lebih kecil, Lebih tenang gak Nyak? lebih tenang. Lebih tenang. Tapi jangan sampai jangan sampai kecil. Karena keinginan pun mengecil ya kan? Keinginan pun mengecil. Orang itu conditioning ketika Pak Guru udah nyampe ke tangga nomor 7, nggak mungkin dikondisikan ke tangga nomor 2. Iya. Orang itu conditioning. Jadi ketika penghasilan dulu misalnya 3 juta, kemudian jadi 5 juta, jadi 7 juta, gaya hidup ngikutin itu makanya. Yang mahal itu kan dikatakan gaya hidup. Makanya kalau misalnya pendapatan gini, gaya hidup kita naik tetapi tetap segini, ini akan ada save-nya yang lebih aman. Ini untuk porsi tabungan ketentraman dan kedamaian di hari esok. Mungkin gitu loh. ini ya, Om Bud ya, kalau misalnya ini pendapatan kebutuhan di sini, ini ada jarak itu ada savingnya mungkin ada. Ya. Jadi sekarang prioritaskan kebutuhan aja dulu. Jangan lu pengen belanja online kalau memang itu tidak dibutuhkan. Berarti kita harus mengenali dulu awalnya. Ya kan? Jangan udah kenal tapi berdalih sebagai kebutuhan. Kalau misalnya kita masuk kita kecanduan belanja online itu tidak sepenuhnya buruk, tidak sepenuhnya baik. Iya. Yang pasti udah buruk itu adalah kata kecanduan. Gitu. Iya. Ya. Seru. Kecanduan. Candu utama tuh hidup. Kalau nggak hidup nggak bakal mau nyandu gimana Pak? Salah. Waktunya masih panjang apa sudah Udah habis deh. kan? Oh, time is up, time is over. Makasih Kakak Rada atas waktunya menyempatkan ke sini. Ya,
Dan Nuno makasih banyak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya dan tentunya Om Budi makasih banyak juga. Makasih. Kita akan ketemu lagi minggu Makasih depan. juga sama minumannya di Ruang Betul. Rasa Cafe. Dan kita selalu tag di Ruang Rasa Cafe, tentunya hanya ada di Ruko Lavendia Blok 4R nomor 2, Villa Mutiara Cikarang 1. Itu tepatnya di Cives, kalau yang nggak tahu Cives kebangetan di situ. Ada live music guys, jangan. Betul, kita ada live musik tradisional, akustik, bahkan ada saksofon dan biola juga. Yang pasti kalau misalnya para tadi kalau misalnya API ketemu dengan saya, Oh, dan buat orang-orang yang punya kontak API. ketemu dengan Om Bud. Thank you. Oke, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya, hati-hati kena mental. Bye.